Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ulmu Karimah, Etikal Karimah, M. Fikri Kaljam, dan Ani Zulfani akan menjelaskan tentang pemetaan yang memerlukan urutan dan inverse transformasi. Langsung saja. Yang pertama adalah pemetaan yang memerlukan urutan. Andaikan I adalah fungsi yang menyatakan ibu dari seseorang, bagi pula A adalah fungsi yang menyatakan ayah dari seseorang. Berarti I itu adalah ibu, A adalah ayah. Kita dapat membuat suatu gabungan fungsi yang baru yang menyatakan ayah dari seseorang. Kita dapat membuat suatu gabungan fungsi baru yang menyatakan ayah dari ibunya sendiri. Misalnya, seorang bernama Sunarti, maka ayah dari ibunya Sunarti ditulis AI atau A1 Sunarti. Ya, perhatikan diagram perkawinan itu ya. Bisa dilihat di bukunya masing-masing. Jika tidak jelas, ya sesuai diagram di samping, yaitu AI Sunarti itu sama dengan AI Sunarti, sama dengan A Cica, sama dengan Dadan. Ya, fungsi baru yang merupakan gabungan dari fungsi-fungsi yang diurutkan dikatakan sebagai komposisi fungsi. IA Sunarti sama dengan IA Sunarti, sama dengan I Cica, sama dengan I Ta. Contoh kedua dari komposisi fungsi ini, atau dinamakan juga hasil kali dua fungsi. Misalkan ST dan U adalah garis-garis yang sejajar dan terdapat titik B serta C, T, dan U. Serta C, T, dan TU. Nah, ya. Sepertikan gambar oleh gambar 2.2. Itu gambarnya ya. Bisa dilihat di bukunya masing-masing. Jika pecah gambarnya, fungsi F ditentukan sebagai berikut. Untuk titik Y pada Y aksen sama dengan fungsi Y adalah titik pada T vektor yang merupakan kaki dari segmen tegak lurus Y ke T. Proyek tegak lurus Y onto itu di atas ya, T. Selanjutnya, maka tetapkan G sebagai fungsi yang menghubungkan setiap titik C pada T onto Z aksen sama dengan G Z, di mana Z aksen adalah titik pada U, sedemikian hingga double Z aksen sejajar BC. Z aksen adalah proyeksi onto U sejajar BC. Dalam hal ini, F adalah pemetaan yang domainnya S vektor S onto T vektor, sedangkan G adalah pemetaan yang domainnya T dan range-nya U. Komposisi fungsi F dilanjutkan oleh G, ditulis GF plus X double aksen, yaitu dengan cara pertama menghubungkan X oleh fungsi ke X aksen sama dengan Fx. Selanjutnya menggunakan G untuk menghubungkan X oleh fungsi F ke X aksen ke X double aksen, sehingga X double aksen sama dengan G double aksen. Jadi kalau tinggal dimasukkan GFX, kan komposisinya berarti GFX ya. Lalu suatu komposisi pemetaan atau hasil pemetaan GF mempunyai domain S, range-nya itu vektor E ya. Definisi berikut ini tentang komposisi fungsi atau hasil kali dua fungsi merupakan generalisasi dan ide-ide yang dicontohkan di atas. Ini berarti tadi cuma nentuin rumus-rumus doang ya. Bisa dilihat lagi nanti di gambarnya itu ada biar lebih jelasnya. Lalu selanjutnya definisi dulu. Jika F dan G adalah dua pemetaan sedemikian hingga rank itu daerah hasil ya, dari F termuat dalam domain G, maka hasil kali atau komposisi dari GF adalah pemetaan untuk setiap P
dalam domain F oleh GFP sama dengan GFP. Itu kayak definisi fungsi Gx semisal F bundaran Gx. Berarti nanti F ke G kayak begitu. Terus definisi di atas sesungguhnya mengulas pula tentang domain dan range agar bisa menjamin setiap titik dari domain GF mempunyai peta bayangan. Jika untuk sembarangan titik K terjadi FK di luar domain G, maka G FK tidak dapat ditentukan. Hal ini dapat dilihat berdasarkan fungsi dari contoh yang kedua di atas. Tidak ada suatu fungsi Fg. Sebab range dari G tidak terletak pada vektor S sebagai domain F. Definisi yang kedua, dua buah L dan T adalah sama jika keduanya mempunyai domain yang sama. Dan jika untuk setiap X dalam domainnya Lx sama dengan Tx. Kenapa sama? Soalnya kedua domainnya itu sama. Untuk membuktikan dua buah fungsi tidak sama, kita perlu menemukan sebuah titik P sedemikian sehingga LP tidak sama dengan TP, yaitu menemukan sebuah titik yang mempunyai bayangan oleh fungsi L berbeda dengan fungsi T. Lalu, jika P elementer dari S, maka S P. Sedangkan P jika bukan elementer dari S, maka SP itu tegak lurusnya P ke S. Tengah-tengahnya tegak lurus ke S. Maka jadi S itu transformasi dari P. Kayak begitulah. Lalu selanjutnya teorema 2.1. Kita lihat ya. MTP itu sama dengan min X, Y. Dan SP sama dengan X, Y per 2. Bisa kita lihat di gambar ya. SP sama dengan X, Y per 2. Lalu P, X, Y. Lalu MT, SP itu sama dengan min X, Y per 2. Lalu ada MTP sama dengan min X, Y. Nah, tadi kan SP itu kan X, Y per 2. Nah, MTSP itu berarti kan MTP kan min X, Y. Nah, diganti X, Y per 2. Berarti X min X. Jadi min X. Y-nya itu kan berarti Y per 2. Jadi hasilnya min X, Y per 2. Lalu yang SMTP MTP itu kan tadi min X, Y, min X, Y. Terus SP itu kan tadi X, Y per 2. Jadi di SP itu diganti sama min X. Karena SP itu mengandung atau di dalamnya itu ada MTP. Jadi X-nya itu diganti jadi min X. Terus Y-nya itu Y per 2 kan tadi ya. Nah, di sini tetap Y. Jadi tetap Y per 2. Jadi kan bisa dilihat nih. Jadi MTSP sama MTP itu kan sama. Jadi dapat dibulatkan. Jadi setiap MTSP itu sama dengan SMTP. Oleh karena itu, MTS sama dengan SM dibahas tidak hanya terbatas pada transformasi saja, dapat pula dikembangkan pada 3 transformasi atau lebih. Andaikan terdapat transformasi T1, T2, dan T3, kita dapat menyusun terlebih dahulu komposisi T2, T1, dan kemudian komunikasikan hasil kali ini dengan T3, sehingga merupakan hasil kali yang kedua, yaitu ditulis T3, T2, T1. Andaikan terdapat suatu titik P sehingga P aksen sama dengan T1P dan P2 aksen sama dengan T2P aksen dan P3 aksen sama dengan T3P2 aksen. Penyelesaiannya dengan menggunakan definisi perkalian dua transformasi
diperoleh T2, T2, T1, P sama dengan T2, T2, T1, P. Tetapi T2, T1, P sama dengan T2, T1, P sama dengan T2, P aksen. Itu sama dengan P2 aksen. Akibatnya T3, T2, T1, P sama dengan T3, P2 aksen sama dengan P3 aksen. Dengan mengandalkan definisi perkalian dan pemetaan diperoleh T3, T2, T1, P sama dengan T3, T2, T1, P sama dengan T3, T2, P aksen sama dengan T3, T2, P aksen sama dengan T3, P2 aksen sama dengan P3 aksen. Karena itu T3, T2, T1, P sama dengan T3, T2, T1, P untuk setiap P. Sehingga disimpulkan T3, T2, T1 sama dengan T3, T2, T1. Teorema 2.2. Komposisi transformasi bersifat asosiatif. Pembuktiannya, ambil 3 transformasi sebarang. Maaf, itu salah pengetikan, seharusnya T1, T2, dan T3. Misalkan A titik sebarang pada bidang Euclid. Maka, dalam kurung T1 kali T2 kali T3 kali A itu akan menghasilkan proses seperti ini. Hingga hasil akhirnya T1 kali T2 kali T3 sama dengan T1 kali dalam kurung T2 kali T3. Dengan kata lain, komposisi transformasi bersifat asosiatif. Kemudian inverse transformasi. Definisinya adalah sebagai berikut. Suatu transformasi epsilon disebut transformasi identitas jika dan hanya jika setiap P anggota V berlaku transformasi identitas P sama dengan P. Pembuktiannya, TI kali P sama dengan T kali IP sama dengan TP. Dan IT kali P sama dengan I kali TP sama dengan TP. Sebagaimana 1 kali X sama dengan X kali 1 untuk setiap bilangan real X. Sehingga TI sama dengan IT sama dengan T untuk setiap transformasi T. Contoh lainnya tentang pasangan invers pemetaan. Perhatikan transformasi F dan G berikut ini. Untuk setiap titik P itu X, Y pada bidang FP sama dengan X tambah 2, Y per 2. Dan GP itu sama dengan X dikurangi 2, 2Y. Maka FGP akan menghasilkan proses seperti ini, sehingga hasil akhirnya dari FGP sama dengan X, Y sama dengan P. Dan GFP menghasilkan proses seperti ini, dan hasil akhirnya sama dengan X, Y sama dengan P. Jadi disimpulkan bahwa FG sama dengan GF sama dengan metrik identitas. Kita katakan lagi bahwa F dan G saling inverse. Gambarnya bisa dilihat di samping ini ya. Kemudian definisi selanjutnya. Jika F dan G adalah pemetaan-pemetaan sedemikian hingga FG adalah suatu identitas dan GF juga suatu identitas, maka F dan G saling inverse satu sama lain. Definisi selanjutnya, jika T suatu transformasi dan L juga suatu transformasi sedemikian hingga TL sama dengan LT sama dengan 1, maka L adalah inverse dari
T. Berdasarkan definisi dari L, maka LZ sama dengan X dan LX sama dengan Y. Akibatnya, bisa dilihat ya, akibatnya seperti ini. Sehingga TLX sama dengan LTX sama dengan 1X. Ditulis TL sama dengan LT sama dengan 1. Berarti telah kita buktikan bahwa setiap transformasi mempunyai sebuah inverse. Dan dapatkah suatu transformasi mempunyai lebih dari sebuah inverse? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, andaikan bahwa L1 dan L2 keduanya inverse dari suatu transformasi T. Dengan demikian, T1 kali L sama dengan L1 kali T sama dengan 1. Dan T2L sama dengan L2T sama dengan 1. Padahal L1 sama dengan L1 kali 1 sama dengan L1 kali T L2. Ini hasil dari substitusikan persamaan sebelumnya. Dan kemudian sama dengan L1 kali T dikali L2. Ini sifatnya asosiatif ya. Ini berarti hasilnya sama dengan 1 kali L2 sama dengan L2. Karena L1 sama dengan L2, disimpulkan bahwa suatu transformasi ini salah pengetikan. Ini seharusnya tidak ada ya. Disimpulkan bahwa suatu transformasi dapat mempunyai paling banyak satu inverse. Sini saya akan menerangkan teorema 2.3 yang berbunyi, setiap transformasi mempunyai satu dan hanya satu inverse. Untuk setiap transformasi T, inverse dari T diberi simbol T pangkat min 1. Untuk membuktikan bahwa garis S berlaku, refleksi garis S sama dengan refleksi garis S inverse. Harus ditunjukkan bahwa untuk suatu titik P, refleksi garis S terhadap refleksi titik P pada garis S sama dengan titik P. Jika bayangan titik P sama dengan refleksi titik P pada garis S, maka refleksi garis S terhadap refleksi titik P pada garis S sama dengan refleksi garis S dari refleksi titik P pada garis S sama dengan refleksi bayangan titik P pada garis S. Tetapi garis S adalah garis tegak lurus yang membagi segmen yang memuat bayangan titik P di titik ujungnya. Titik ujungnya yang lain adalah P. Akibatnya, refleksi bayangan titik P pada garis S sehingga refleksi garis S terhadap refleksi titik P pada garis S sama dengan titik P sama dengan identitas untuk setiap titik P. Refleksi garis S terhadap refleksi garis S sama dengan identitas yang menghasilkan refleksi garis S sama dengan refleksi garis S inverse. Selanjutnya teorema 2.4 yang berbunyi inverse dari setiap refleksi garis adalah refleksi garis itu sendiri. Dengan kata lain, refleksi garis S kuadrat sama dengan identitas untuk setiap garis S. Misalkan SH menyatakan operasi mengenakan kaos kaki dan SO menyatakan operasi mengenakan sepatu, maka komposisinya SH, SO atau mengenakan kaos kaki dan mengenakan sepatu. Maka SH, SO inverse menjadi SO inverse, SH inverse atau melepas sepatu dan melepas kaos kaki. Dengan mengambil pedoman inverse bahwa komposisi TL inverse sama dengan L inverse, T inverse. Pembuktiannya adalah TL dikali L inverse T inverse sama dengan TL dikali L inverse kemudian dikali T inverse. T dikali L inverse dikali T inverse. T identitas dikali T inverse. T kali T inverse sama dengan identitas. Dengan cara yang sama diperoleh L inverse T inverse dikali TL sama dengan identitas. Karena itu persamaan berikut ini telah dapat dibuktikan.
Selanjutnya teorema 2.5 yang berbunyi untuk transformasi T dan L berlaku komposisi T L inverse sama dengan L inverse T inverse. Contoh soal, jika B suatu titik dan T suatu transformasi, maka carilah titik D sedemikian hingga transformasi di titik D sama dengan titik B. Dengan menggunakan inverse, transformasi penyelesaiannya menjadi karena T suatu transformasi, maka ada T transformasi inverse. Sehingga transformasi inverse dari transformasi di titik D sama dengan transformasi inverse di titik B. Transformasi inverse dari transformasi di titik D sama dengan transformasi inverse terhadap transformasi di titik B sama dengan identitas pada titik D sama dengan identitas. Karena itu, D sama dengan transformasi inverse di titik B. Contoh, misalkan garis T adalah sumbu X dan garis Z sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan X. Tentukan titik D sedemikian hingga refleksi garis T terhadap refleksi di titik D pada garis D sama dengan 2,7. Menurut hasil contoh analisis di atas, titik D sama dengan refleksi garis T terhadap refleksi garis Z inverse dari 2,7. Berdasarkan teorema 2.5, refleksi garis T terhadap refleksi garis Z inverse sama dengan refleksi garis Z inverse terhadap refleksi garis T inverse. Tetapi karena refleksi garis T dan refleksi garis Z adalah refleksi garis, maka refleksi garis T inverse sama dengan refleksi garis T dan refleksi garis Z inverse sama dengan refleksi garis Z. Akibatnya, refleksi garis T terhadap refleksi garis Z inverse sama dengan refleksi garis T terhadap refleksi garis Z. Untuk suatu titik P, X, Y, maka refleksi titik P pada garis T sama dengan X, min Y, dan refleksi pada titik P pada garis Z sama dengan Y, X. Sehingga refleksi garis T terhadap refleksi di titik P pada garis Z sama dengan refleksi garis Z dari X, Y sama dengan min Y, X. Karena itu, refleksi Z terhadap refleksi di titik 2,7 pada garis T sama dengan min 7,2. Jadi, D min 7,2.